Selamat malam, selamat datang kembali di podcast I See What You Can See. Pada episode yang ketiga ini saya akan membahas tentang indigo lagi dengan narasumber yang berbeda, yaitu dengan Mas Dion, seseorang yang sempat dikira memiliki peluang untuk menjadi indigo, namun ternyata bukan. Selamat malam Mas Dion. Selamat malam, Mas. Mungkin bisa perkenalan dahulu nama, usia, dan latar belakang. Baik, nama saya Dion, usia 21 tahun, pekerjaan seorang mahasiswa. Terima kasih Mas sudah mau menjadi narasumber di podcast saya I See What You Can See ini. Baik, Mas. Di podcast I See What You Can See episode ketiga ini kita akan membahas tentang indigo, yaitu sebuah kemampuan atau gift yang diberikan oleh Tuhan. Menurut Mas Dion sendiri, definisi indigo itu seperti apa? Menurut saya, indigo itu merupakan suatu kemampuan yang bersifat spesial atau tidak biasa dan bahkan supranatural yang diberikan oleh Tuhan. Namun tidak semua orang memilikinya. Untuk Mas Dion sendiri bisa mungkin diceritakan awal mula atau pertama kali memiliki pengalaman supranatural atau melihat hal-hal hantu, dan bisa diceritakan dari awal pengalamannya itu seperti apa? Baik, Mas. Sejak kecil saya tinggal di sebuah desa yang bisa dibilang terpencil, di mana desa tersebut diapit oleh sawah dan perkebunan tebu. Saat itu listrik dan penerangan masih sangat minim. Ketika saya berusia sekitar 5 tahun, saya memiliki mobil remote pemberian dari bapak. Malam itu, sembari belajar dan mengerjakan tugas, saya melepas baterai mobil remote tersebut untuk mengisi dayanya. Saat situasi sedang sunyi, tiba-tiba mobil remote saya bergerak maju mundur dengan sendirinya. Padahal saat itu baterai terpisah dari mobil remote-nya. Dengan sangat terkejut, saya segera mengecek, dan terlintas di benak saya bahwa bagaimana bisa sebuah mobil remote dengan kondisi tanpa baterai bisa menyala dan berjalan dengan sendirinya. Kejadian berikutnya saya alami ketika berusia sekitar 13 tahun. Hari itu saya merasa sangat kelelahan. Saya tidur sejak setelah pulang dari sekolah dan bangun sekitar pukul 6 sore. Segera saya beranjak dari tempat tidur dan bergegas mandi. Saat itu saya sedang keramas, dan ketika saya membilas rambut, saya merasa bahwa ada yang memperhatikan saya. Perlahan-lahan saya membuka mata, dan tepat di depan wajah saya ada sosok perempuan dengan wajah yang tidak beraturan, di mana wajahnya tampak hancur. Saya mencoba berteriak waktu itu untuk meminta
tolong. Namun saya tidak bisa melakukannya. Dan sejak kejadian itu saya tidak berani ke area belakang rumah sendirian. Ketika saya mandi atau buang air kecil, saya meminta teman untuk pergi ke toilet atau ke dapur. Kejadian selanjutnya saya alami ketika saya pulang dari bermain dengan anak desa. Kebetulan di depan rumah saya ada pohon mangga yang cukup tinggi, dan ketika saya pulang dari bermain, saya melihat ke atas pohon itu dan saya melihat ada sosok perempuan dengan wajah yang berantakan, atau biasa orang-orang sebut kuntilanak, sedang melihat saya. Dan saat itu saya ingin lari masuk ke dalam rumah, namun saya tidak bisa melakukannya. Dan saya sangat lama melihat, bertatapan dengan sosok itu. Dan tidak lama setelah itu saya berlari dan mengunci diri di kamar. Dengan memiliki pengalaman supranatural tersebut, begitu banyak yang Mas Dion ceritakan tadi, apakah Mas Dion mengira diri Mas Dion adalah seorang indigo? Mungkin bisa diceritakan juga alasannya kenapa. Sebenarnya saya bingung dan tidak tahu apakah diri saya seorang indigo atau bukan, Mas. Saya berpikir selama ini bahwa itu hanyalah halusinasi saya saja. Kalau boleh tahu, apakah ada dari bagian keluarga Mas Dion yang mungkin memiliki kemampuan indigo? Ya, kebetulan saya mempunyai bapak yang merupakan seorang indigo. Sewaktu remaja, saya sering diajak bapak untuk membantu orang-orang desa yang sedang kerasukan, kemudian menetralisir rumah dari aura negatif, memprotek desa dari gangguan supranatural. Karena waktu itu di desa saya orang-orang banyak yang kehilangan uang dan bingung kenapa terjadi di hampir semua orang di desa itu. Sehingga pada akhirnya bapak dan warga desa melakukan netralisir atau memprotek desa tersebut dari gangguan tersebut, dan alhasil berhasil dan tidak ada gangguan lagi di desa saya itu. Kemudian banyak
hal lainnya yang sering saya alami bersama Bapak. Bahkan terkadang Bapak menjahili saya supaya saya bisa melihat mereka juga. Apakah di pikiran Mas Dion sempat terlintas mau mewarisi atau menuruni kemampuan indigo Bapak, atau justru Mas Boni merasa takut untuk menjadi seorang indigo? Saya belum siap untuk menerima talenta atau kemampuan tersebut, Mas. Karena saya masih memiliki trauma untuk melihat mereka yang bisa dibilang menyeramkan. Saya berpikir bahwa suatu saat saya akan membutuhkan kemampuan tersebut. Namun ketika bertemu dengan teman saya atau yang biasa kami panggil dengan ia berkata bahwa saya memiliki peluang.